Ya, Sintayong pelatih timnas Indonesia baru saja usai menjalani laga pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga tersebut timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Pastinya hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh pendukung timnas Garuda. Pasalnya, selain berhasil mengemas 1 poin dari laga kemarin, penampilan gemilang yang telah ditunjukkan skuad Garuda semalam juga merupakan bukti betapa berkualitasnya timnas Indonesia saat ditukangi pelatih Sintayong. Memang sebelum laga berlangsung, skuad timnas Indonesia bukanlah tim yang difavoritkan. Namun ketika laga itu dimulai, semua tampak berbeda. Skuad Sintayong pun berhasil mengecohkan pasukan Mancini dan mampu membuat para pemain timnas Arab Saudi merasa frustasi dan menjadi keteteran. Kemudian selain itu, aksi-aksi berkelas yang telah ditunjukkan kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes juga sampai saat ini masih berbekas di hati dan pikiran para pendukung timnas Indonesia. Kemudian setelah itu, di laga kedua, skuad Sintayong akan menghadapi timnas Australia yang tercatat juga merupakan tim unggulan dan langganan Piala Dunia. Tentunya hasil yang positif bagi timnas Indonesia merupakan hal yang wajib. Selain untuk mempertahankan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia, keberhasilan di laga kedua tersebut juga akan menjadi bukti atas kritikan-kritikan pedas yang selalu dilontarkan oleh netizen kepada Sintayong. Kemudian selain itu, Sintayong juga mengungkapkan ketika menghadapi timnas Australia nanti, dirinya akan berjanji memberikan penampilan yang maksimal. Bahkan Sintayong juga mengungkapkan, jika anak asuhnya dapat bermain dengan baik, maka dengan mengalahkan timnas Australia bukanlah hal yang mustahil bagi timnas Indonesia saat ini. Lantas seperti apakah taktik yang akan digunakan Sintayong untuk menghadapi laga yang menegangkan tersebut? Berikut ini merupakan gambaran line up inti dan cadangan yang berpotensi besar digunakan Sintayong untuk menghadapi timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, sepertinya Sintayong akan kembali mengandalkan Martin Paes yang merupakan kiper naturalisasi baru bagi timnas Indonesia. Usai penampilannya saat menghadapi timnas Arab Saudi semalam, Martin Paes tercatat mampu tampil mengesankan. Bahkan dirinya mampu menepis tendangan penalti Salem Al-Dawsari yang juga merupakan pemain bintang skuad Mancini saat ini. Kemudian dengan penampilan apik dan berkelas yang telah ditunjukkannya, pastinya kita semua sepakat ketika melawan timnas Australia di laga kedua nanti, Martin Paes akan kembali menjadi pilihan utama bagi Sintayong untuk menjaga mister gawang timnas Indonesia. Kemudian sementara itu, untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Hernando Ari yang juga merupakan kiper terbaik bagi timnas Garuda saat ini. Kemudian selain itu perlu juga untuk kita ketahui bahwa apa yang telah dicapai timnas Indonesia sejauh ini juga tak lepas dari aksi-aksi berkelas yang pernah ditunjukkan Hernando Ari saat pertandingan timnas Indonesia sebelumnya. Kemudian untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong sepertinya akan memasang 3 pemain seperti Justin Hubner, Jay Izzes, dan Rizky Ridho. Dengan hadirnya ketiga pemain bintang tersebut, tentunya akan menjadi kekuatan yang tangguh bagi barisan belakang timnas Indonesia. Apalagi Sergio Ramosnya Indonesia yaitu Justin Hubner juga telah bisa dimainkan. Tentunya dengan kerjasama 3 pemain andalan tersebut, dipastikan akan mampu untuk meredam serangan-serangan timnas Australia yang dikenal sejauh ini sebagai tim yang selalu mengandalkan umpan-umpan bola atas dalam membangun serangan. Kemudian selain itu untuk opsi cadangan, tentunya Sintayong juga menyiapkan 2 pemain seperti Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo. Kehadiran kedua pemain tersebut sangatlah diharapkan bisa mengcover barisan belakang jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pemain utama. Kemudian selain itu, dengan pengalaman luar biasa yang dimilikinya saat membela timnas Indonesia, dipastikan akan menjadi modal berharga bagi mereka saat menghadapi timnas Australia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian berikutnya untuk sektor kiri dan kanan akan diisi Kelvin Verdong dan Sandy Walsh. Pemain naturalisasi baru satu ini sepertinya akan langsung diturunkan Sintayong sekaligus merupakan laga ketiga bagi dirinya dalam membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, Kelvin Verdong diketahui merupakan pemain multifungsi yang mampu bermain sebagai back dan juga mampu seketika naik ke depan untuk menusuk jantung pertahanan lawan. Kemudian sementara itu di posisi winger kanan yang diisi oleh Sandy Walsh, sepertinya tak perlu diragukan lagi. Selain berhasil menunjukkan kelasnya di laga pertama kemarin,
Pemain satu ini juga merupakan pemain serbaguna yang dapat bermain di posisi bertahan, bahkan juga sering meluncur ke depan untuk membangun serangan ke pertahanan lawan. Kemudian sementara itu untuk opsi cadangan, Sintayong juga telah menyiapkan dua pemain seperti Saini Patinama dan Asnawi Mangku Alam. Seperti yang kita ketahui bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong selalu mengandalkan permainan serangan dari sektor kiri dan kanan. Pastinya dengan permainan seperti itu akanlah menguras stamina pemain yang telah diturunkan sejak menit awal pertandingan. Pastinya dengan alasan dasar tersebut, sebisa mungkin Saini Patinama dan Asnawi Mangku Alam akan menjadi jawaban untuk mengganti kedua pemain inti di babak kedua saat timnas Indonesia kontra timnas Australia malam ini. Kemudian selanjutnya di posisi gelandang tengah akan diisi Tom Hye dan Nathan Chuon. Ya, memang harus kita akui, pemain satu ini dinilai berhasil mencuri hati pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kemudian selain itu, aksi-aksi berkelas yang telah dipersembahkannya diyakini akan mampu menjadi kunci di lini tengah dalam membangun serangan sekaligus untuk mengatur tempo permainan timnas Indonesia saat menghadapi timnas Australia. Kemudian untuk posisi gelandang tengah lainnya yang diisi oleh Nathan Chuon, sepertinya juga tak perlu diragukan lagi. Selain memiliki insting-insting berkelas, Nathan Chuon juga mampu membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid, sekaligus untuk bekerja sama dengan Tom Hye untuk mengalirkan bola dalam menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan lawan. Kemudian sementara itu untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan dua pemain bintang seperti Ivar Jenner dan Egy Maulana Fikri. Ivar Jenner pastinya akan ditugaskan untuk menggantikan Tom Hye sebagai jenderal dalam mengatur tempo permainan di lini tengah. Sedangkan khususnya Egy Maulana Fikri bisa dipastikan akan bekerja lebih keras demi untuk menggantikan peran Nathan Chuon untuk mengalirkan bola dan menciptakan peluang-peluang emas bagi timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya posisi sayap kiri dan kanan akan diisi Ragnar Oratmangun dan Witan Sulaiman. Memang harus kita akui, Ragnar Oratmangun telah berhasil menunjukkan kualitasnya saat melawan timnas Arab Saudi kemarin. Bahkan pemain satu ini berhasil menorehkan satu gol melalui tendangan keras yang diluncurkannya ke gawang timnas Arab Saudi malam itu. Kemudian selain itu dengan kecepatan dan daya jelajah yang tinggi dimilikinya, diyakini akan mampu memberikan daya gedor mematikan demi untuk menciptakan ancaman nyata ke gawang timnas Australia nanti. Kemudian selanjutnya untuk posisi sayap kanan yang diisi oleh Witan Sulaiman, tentunya kita semua sudah tahu saat melawan timnas Arab Saudi kemarin, Witan Sulaiman tercatat berhasil memainkan perannya dengan baik. Bahkan gol semata wayang yang diciptakan Ragnar Oratmangun kemarin tak lepas dari aksi berkelas Witan Sulaiman yang telah berhasil memberikan asis sempurna dari sisi kanan timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk posisi striker depan akan diisi oleh Rafael Struijk. Ya, pemain milik klub Edo Den Haag 1 ini sepertinya akan tetap menjadi pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kemudian selain itu, pada saat melawan timnas Arab Saudi kemarin, Rafael Struijk juga berhasil menunjukkan kualitas berkelas yang dimilikinya. Bahkan saat itu dirinya juga terlihat seringkali melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola, sehingga diprediksi akan mampu untuk mengecoh dan mengalihkan fokus pemain belakang timnas Australia di laga kedua nanti. Kemudian untuk opsi cadangan, sepertinya Sintayong juga bisa memainkan Ragnar Oratmangun di posisi depan, lalu menarik Rafael Struijk ke posisi sayap kanan, dan juga memasang Marcelino Ferdinand untuk mengisi sektor sayap kiri.